Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil laporan proyek kami, yang dimana yaitu tentang soal evaluasi hasil belajar pada materi kuliah algoritma dan pemrograman dasar. Fokus pembahasan kami kali ini yaitu tentang dua indikator utama kualitas soal, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kami hormati Ibu Mega Silvia dan Bapak Prof. Amin selaku dosen pengampu. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Andre Lastion sebagai moderator sekaligus penyaji pertama, dan teman saya ada Asjad Iman Najib kedua sebagai penyaji kedua, ada Fikri Najwan Arfi sebagai penyaji ketiga, dan penyaji terakhir kami yaitu Denny Anugrah. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke slide yang pertama. Kita masuk ke slide pertama yaitu tentang latar belakang penelitian. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan apa sih itu evaluasi belajar. Nah, evaluasi belajar merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam proses pendidikan. Evaluasi tidak hanya mengetahui hasil belajar peserta didik, tetapi juga untuk mengukur sejauh mana sih keberhasilan proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh pendidik. Namun dalam praktiknya masih banyak instrumen evaluasi seperti tes pilihan ganda yang belum diuji kualitasnya secara menyeluruh. Padahal kualitas soal sangat menentukan keakuratan hasil evaluasi. Oleh karena itu diperlukan analisis butir soal yang mencakup validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda. Dengan analisis ini kita dapat mengetahui apakah suatu soal sudah layak digunakan atau masih diperbaiki. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan menganalisis instrumen evaluasi hasil belajar. Baik, lanjut. Nah, kita masuk ke slide kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami angkat ada 3 poin utama. Yang pertama itu bagaimana sih menguji validitas butir soal menggunakan kolerasi produk momen sehingga dapat memastikan bahwa soal itu benar-benar harus diukur. Yang kedua itu bagaimana menentukan tingkat kesukaran dan daya beda soal untuk mengetahui kualitas tiap butir soal tersebut. Yang ketiga itu bagaimana menguji reliabilitas instrumen menggunakan KR20. Dengan adanya rumusan masalah ini, penelitian kami berfokus pada analisis kualitas instrumen evaluasi hasil belajar secara menyeluruh. Lanjut. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya yaitu tentang manfaat dan tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kualitas instrumen evaluasi hasil belajar yang meliputi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda, serta efektivitas mengecoh pada soal. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memastikan apakah instrumen yang digunakan sudah layak atau masih perlu diperbaiki. Adapun manfaat penelitian ini ada dua. Pertama, bagi mahasiswa, penelitian ini dapat membantu memahami cara melakukan analisis butir soal baik dan benar. Yang kedua, bagi pendidik, penelitian ini menjadi acuan dalam penyusunan soal yang lebih berkualitas. Dengan demikian diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas evaluasi pembelajaran. Lanjut. Baik, sekarang bagian kajian teori validitas butir soal akan dijelaskan oleh teman saya, Asjad. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian teori validitas butir soal. Jadi, validitas menunjukkan sejauh mana soal mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian validitas menggunakan rumus kolerasi produk moment persen untuk membandingkan skor dengan butir soal.
dengan skor total. Pada pengujian ini, kami berfokus pada validitas empiris, yaitu menggunakan perhitungan statis berupa rumus kolerasi momen dari persoalan untuk membandingkan setiap butir soal dengan skor totalnya. Kriteria interpretasinya berkisaran dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Selanjutnya ada kajian teori reliabilitas dan kesukaran. Selanjutnya adalah jika validitas bicara soal ketepatan, reliabilitas bicara soal konsistensi. Nah, instrumen ini dikatakan reliable jika hasilnya tetap konsisten ketika diuji berulang kali. Karena tes kami berupa pilihan ganda, kami menggunakan rumus KR20 atau Kudder-Richardson 20 untuk menghitung koefisien reliabilitasnya. Nah, nilai reliabilitas yang memenuhi kriteria yaitu di atas 60, 0,60. Jadi itu dianggap reliable. Selanjutnya adalah daya beda. Ini adalah bagian yang terpenting dari penelitian kami. Dari total 40 butir soal yang diuji kepada 20 responden, ada hasil analisisnya. Yang pertama adalah pada uji validitas terdapat 27 soal yang dinyatakan valid dan 13 soal yang dinyatakan tidak valid. Kedua, untuk uji reliabilitasnya menggunakan rumus KR20, instrumen ini mendapatkan skor 0,937. Angka ini masuk ke dalam kategori yang sangat tinggi, yang berarti instrumen tes ini memiliki konsistensi yang sangat luar biasa. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ain telah menjelaskan materi yang sangat bagus. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu hasil analisis manual dan SPSS yang akan dijelaskan oleh moderatornya ketiga. Saya persilahkan. Terima kasih Andre atas kesempatannya. Nah, selanjutnya pada bagian ini saya akan memaparkan hasil analisis manual dan menggunakan SPSS. Analisis butir soal dilakukan dengan bertujuan untuk menguji kualitas instrumen evaluasi yang meliputi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda soal. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap 40 butir soal, diperoleh bahwa sebanyak 27 soal dinyatakan valid. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar soal sudah mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Namun, terdapat 13 soal yang tidak valid sehingga soal-soal tersebut perlu diperbaiki atau diganti agar kualitas instrumen menjadi lebih baik. Selain itu, seluruh 40 butir soal telah dianalisis secara keseluruhan baik secara manual maupun menggunakan SPSS. Dari sisi reliabilitas, diperoleh nilai KR20 sebesar 0,937 yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan memiliki tingkat konsistensi yang sangat baik dan dapat dipercaya. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Di slide selanjutnya ini ada hasil analisis daya beda soal. Daya beda merupakan kemampuan sesuatu soal dalam membedakan antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan rendah. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, diperoleh bahwa sekitar 65% soal memiliki daya beda yang cukup hingga baik. Sehingga dapat dikatakan sebagian besar soal sudah dapat membedakan kemampuan siswa dengan cukup efektif. Jika dilihat lebih rinci terhadap beberapa kategori, untuk kategori sangat jelek terdapat 2 soal yaitu nomor 27 dan nomor 29. Soal-soal ini sebaiknya tidak digunakan kembali karena tidak mampu membedakan kemampuan siswa. Kemudian pada kategori jelek terdapat 12 soal yang perlu dilakukan revisi agar kualitasnya meningkat. Selanjutnya terdapat 10 soal dengan kategori yang cukup, yang artinya soal tersebut masih dapat dipertahankan, namun sebaiknya tetap dilakukan perbaikan. Dan yang terakhir itu terdapat 16 soal dengan kategori baik. Soal-soal ini
memiliki kualitas yang memadai dan sudah mampu membedakan kemampuan siswa dengan baik, dan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum kualitas daya beda soal sudah cukup baik, dan meskipun terdapat beberapa soal yang perlu kami perbaiki dan dievaluasi lebih lanjut. Segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya pembahasan umum hasil analisis butir soal. Nah, dari butir soal tersebut, kami analisa menunjukkan bahwa instrumen evaluasi memiliki kualitas yang cukup baik secara keseluruhan, namun masih memerlukan beberapa perbaikan. Dari sisi validitas, 67,5% soal dinyatakan valid dan menunjukkan bahwa sebagian besar soal telah mampu mengukur kompetensi yang dituju. Dari sisi tingkat kesukaran, distribusi soal masih belum ideal, dengan dominasi soal mudah 70%, sehingga perlu ditambahkan soal-soal yang lebih menantang pada level kognitif yang lebih tinggi. Dari sisi daya beda, 40% soal tergolong baik, 25% tergolong cukup, sementara 35% sisanya tergolong jelek hingga sangat jelek dan sangat perlu segera diperbaiki atau diganti. Temuan ini sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya seperti Wahyuni dan Ibrahim yang mengungkapkan bahwa analisis butir soal secara komprehensif meliputi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda merupakan langkah yang sangat penting dalam pengembangan instrumen evaluasi. Dengan demikian, analisis yang kami lakukan dalam proyek ini memberikan kontribusi nyata dalam upaya peningkatan kualitas evaluasi hasil belajar pada materi algoritma dan pemrograman dasar di Prodi PTIK Unimed. Langkah perbaikan yang terencana dan sistematis berdasarkan hasil analisis ini diharapkan dapat menghasilkan instrumen yang lebih valid, reliable, proporsional tingkat kesukarannya, dan memiliki daya beda yang baik. Nah, tolong lanjut. Kesimpulan yang kami dapat dari proyek yang telah kami lakukan ini dengan menganalisis butir soal. Yang pertama, dari total 40 butir soal yang diujikan, terdapat 27 butir soal yang dinyatakan valid dan 13 yang tidak. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar soal telah mengukur kompetensi dasar yang baik, namun sekitar 32% soal masih perlu diperbaiki agar lebih relevan lagi. Tingkat kesukaran. Proporsi tingkat kesukaran instrumen tes belum terdistribusi secara normal, masih didominasi oleh kategori soal mudah, dan menunjukkan bahwa ini kurang menantang kognitif tingkat tinggi bagi mahasiswa dan siswa. Kemudian, kemampuan instrumen dalam membedakan mahasiswa, kelompok atas dan kelompok bawah cukup bervariasi. Masih banyak soal yang dikategorikan sangat jelek dan jelek. Namun secara keseluruhan, instrumen evaluasi ini belum sepenuhnya layak untuk digunakan langsung sebagai alat ukur baku. Perlu revisi yang signifikan, terutama pada pembuangan dan perbaikan butir soal yang tidak valid. Maka lanjut. Maka saran dan penutup kami adalah instrumen evaluasi cukup layak digunakan untuk catatan, dengan catatan perlu dilakukan perbaikan pada soal yang tidak valid dan memiliki daya beda yang rendah untuk meningkatkan kualitas tes. Revisi soal yang tidak valid dan berdaya beda rendah, tambahkan soal level kognitif lebih tinggi seperti C3 sampai C4, gunakan SPS untuk validasi lanjutan, dan evaluasi ulang dengan responden yang lebih banyak lagi, tidak hanya 20 responden. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Sudah selesailah sesi presentasi kita pada siang hari ini. Mungkin saya akan menutup dengan demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berterima kasih atas perhatian Bapak Ibu yang akan menonton video proyek hasil kami ini. Terima kasih.